Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Maverick Jonathan di channel gua. Video kali ini merupakan salah satu video yang bakal seru karena ini merupakan mobil project car milik salah satu customer gua dan juga salah satu owner bengkel yang terkenal di Jakarta. Mau tahu mobil apa dan siapa orangnya? Kita cek yuk. Halo, Ko Victor, apa kabar? Oke, baik. Thank you nih udah datang ke bengkel. Iya, sama-sama. Jadi ini adalah Ko Victor. Ko Victor owner dari Asko Motorsport. Iya. Ya. Nah, Ko Victor datang ke sini membawa mobil legendaris Accord Euro. Iya. Dapat di mana kok ngomong-ngomong kok? Temen sih. Temen, Dari oh, temen ke temen. temen, iya. Oh, teman ke teman. Dari dulu udah ngincer, tapi kagak dijual-jual. Udah Akhirnya berapa lama tuh ngincernya kok? ngincer sih udah lama. Kadang-kadang kalau lagi kepikiran, oh iya, masih ada nggak ya? Oh, masih dipakai, terus belum mau dijual. Oh, gitu. Terus habis itu dikabarin malam-malam, ini pengen dijual. Iya, saya pengen jual. Oh, ya udah langsung. Kagak pakai babi bu bebo, besoknya nyamperin. Langsung samperin, lihat, iya. langsung disikat. Berapa lama sih? Berarti udah bertahun-tahun dong mobil ini udah diincer. Iya, diincer udah bertahun-tahun. Wah, ya sih, gua sih wajar sih kalau mobil kayak gini, gila sih ini nggak ada. Ini Soalnya kalau ya? di Indo susah ya nyari mobil yang build up gitu, yang dulu-dulu agak susah ya. Iya. Agak kayak sekarang. Bener-bener. Di Indonesia ada berapa sih kok kayak gini? Ada tahu nggak? Kurang lebihnya. Kayak dikit banget. Kalau nggak salah pernah lihat 7 deh. sih. 7 ya? 7 ya. Uh. Tapi yang cuman standar setahu gue cuman ini doang. Oke. Jadi kalau yang lain udah bekas di white body lah, udah bekas diapain lah gitu. Oh, jadi yang ini yang masih full standar. Iya. Karena ini emang mobil yang orang tuh kalau beli kayak model-model RX-8 kali ya. Iya. Atau kayak model-model apa sih mobil yang gatel buat dioprek? Mobil-mobil Civic Type R Skyline atau, ya, Civic Type R ya, Skyline, gitu-gitu kali ya. Iya, GTR Iya. ya. Nah, ini masih original sih, keren banget sih kok. Iya. Nah, sekarang Ko Victor kan datang nih. Kira-kira Ko Victor mau diapain nih mobilnya kurang lebih? Pengen dicat ulang sih, karena kan gue sempat pertama kali gue ngincer ini mobil kan dari yang pertama kali gue Iya. kasih tahu lo. Nah terus pas dikasih tahu sama ownernya, oh ini kayaknya mesti dicat ulang nih bro, karena luntur. Hah? Gue bilang luntur, padahal mobilnya jarang dipakai. Gue bingung. Gue browsing di Google. Kan warna mobil ini nih Milano Red ya. Gue browsing tuh, ketemu tuh banyak di Amerika. Kok jadi Milano Red ini kalau kena sinar matahari, mungkin kena hujan, kena sinar matahari, kena hujan, dia warnanya tuh luntur tuh, bro. Emang waktu itu gue sempat capturein sih. Jadi gue pelajarin. Bener semua warna. Jadi yang gue capture itu bukan mobil Accord Euro R, karena kan di Amerika nggak ada tuh. Cuma ada Accord TSX dan nggak ada warna Milano Red. Jadi S2000 kan Milano Red, Honda Fit juga Milano Red. Jadi itu luntur tuh warnanya. Oh, karena gue juga nggak tahu kenapa sih itu. Iya. Nah, makanya gue kesini. Oke. Cat ulang. Oke kok. Secara warna sih sebetulnya agak unik ya kok ya. Tadi kita sebetulnya sempat ngirim foto yang di rumus warna. Jadi kalau Milano Red yang umum itu warnanya kayak Honda Jazz merah ya, yang umum ya. Ini gua rasa kasusnya mirip kayak mobilnya kemarin E30 dan Dimas yang Calypso Red. Jadi namanya sama tapi warnanya ada variannya gitu. Karena jadi kayak setiap mobil punya walaupun namanya sama, tapi racikannya beda-beda gitu ya. Itu terjadi sih. Kalau memang orang untuk segmented doang yang mungkin tahu banget bahwa ini warnanya berbeda. Ya mungkin teman-teman ada yang nonton juga tahu bahwa ada perbedaan, please bantu kita buat tahu gitu ya bahwa ini emang berbeda. Karena gua ngelihat terutama di warnanya sendiri ini lebih ke arah biru ya kok ya. Kalau kemarin tadi kita lihat si warna Milano Red yang asli itu lebih ke arah kuning. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan restore mobilnya Ko Victor. Teman-teman nanti juga bisa lihat seperti apa kondisi waktu baru masuknya kok ya. Tapi untuk interior semua sih udah oke semua ya kok ya. Udah keren banget ya. Tinggal kita kerjain untuk restorasi luarnya aja. Dan juga abis ini gue akan ingin bicara-bicara nih, boleh nggak kok kita bicara? Boleh. Karena Asko Motorsport ini udah banyak banget dikenal orang, udah banyak yang tahu juga, udah lama juga. Gue pengen tahu lebih dalam, barangkali bisa menjadi suatu solusi buat teman-teman, terutama pecinta-pecinta otomotif di Indonesia. Kita ngobrol dulu kok. Boleh, oke.
Oke nih semuanya, sekarang gue sudah bersama Ko Victor. Kita mau bincang-bincang mengenai, tadi kan kita udah lihat nih kok, udah lihat project car-nya. Iya. Wah gila, gue sih ngeliat mobil itu ada rasa kayak pengen banget sebetulnya. Itu kan merupakan mobil apa ya, waktu gue dulu kuliah, Accord Euro kan salah satu yang ngetrennya dulu di kalau di negara-negara kayak di Jepang, di Australia. Seperti itu. Oh dulu pernah punya juga? Bukan, tapi teman punya. Oh teman dulu punya. Dan dia ngomong kalau kita ibaratnya tinggal di negara lain dan senang otomotif, ini adalah salah satu mobil yang pasti dicari, terutama buat orang Indonesia, karena di Indonesia nggak ada yang produksi gitu. Iya betul. Nah sekarang kan thank you nih Pak Victor udah mau kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Gue pengen bicara mengenai ASCO Motorsport ya. Iya, ASCO Motorsport. Itu tuh sebetulnya apa sih kok ASCO Motorsport? Oke, ASCO Motorsport itu pertama tuh berdiri tuh tahunnya 86. Jadi itu pertama kali berdiri itu ngerjain khusus engine. Oh jadi engine tune up. Terus habis itu ada trouble di mesin segala semua. Terus drag race segala semua itu kita dulu handle. Nah di tahun 2010 karena tempatnya yang di ASCO yang lama itu dia mau pindah ke tempat yang lebih gede karena kita harus ada provide karena kita kan ada balap tuh karena kita megang Toyota tim Indonesia. Wow. Oke, jadi kita butuh provide untuk alat dyno segala semua sama tempat yang lebih besar karena untuk itu jadi di tahun 2010 itu kita itu kan dulu namanya ASCO Motor. Nah, yang ini bagian ASCO Motorsport berdiri di tahun 2010 itu ngurus bagian aksesoris. Aksesoris. Jadi aksesorisnya itu adalah banyakan karena gue sendiri suka dengan Jepang. Jadi aksesoris itu kebanyakan untuk mobil-mobil Jepang. Oke. Sampai sekarang. Iya, berarti pasarnya luas ya? Iya, dan kebetulan sekarang kita juga baru pindah sekitar 3 bulan lalu itu ke Duren Sawit. Jadi tempat yang agak lebih besar. Yang lama berarti sudah pindah ke tempat yang baru sekarang. Betul. Berarti kalau untuk kita ngomong target market nih, Ko Victor. Target market itu kan kalau tadi ada bahas mengenai banyakkan mobil Jepang. Apakah itu menutup kemungkinan buat mobil-mobil yang lain Eropa untuk masuk atau emang spesialis untuk Jepang aja? Enggak sih, semua juga bisa sih. Semua bisa. Kita juga bisa, tapi emang yang kebetulan yang kita provide kebanyakan untuk mobil-mobil maksudnya untuk parts yang saya masukin itu banyak untuk mobil Jepang. Oh gitu. Tapi banyak juga sih yang order karena kita juga bisa masukin sendiri, kita juga bisa order itu juga banyak orang yang pesen kayak mobil-mobil aksesorisnya mini segala semua itu kita juga bisa provide sih. Berarti selain mobil Jepang pun mobil Eropa juga bisa di-provide? Bisa, betul. Oke, jadi misalnya kalau kita ngomong nih, gue punya mobil nih, misalnya gue beli mobil, let's say Civic Type R atau apa ya, mungkin mobil-mobil yang paling banyak Ko Victor kerja itu apa biasanya? Ya mobil Honda sih ya. Honda ya, kita ngomong Honda, misalnya yang klasik-klasik deh. Karena emang gue juga suka Honda sih, Honda, Toyota gue suka. Oke. Misalnya gue Civic Type R. Nah, kalau misalnya gue datang ke tempat Ko Victor, kan tadi Ko Victor ngomong masalah mesin atau masalah aksesoris. Kira-kira apa aja sih yang bisa disajikan atau dimodif untuk mobil-mobil seperti itu? Jadi ini dapat mobilnya bekas nih ya? Iya, kadang-kadang bekas nih mobilnya. Oke, biasa kalau misalnya bekas itu, jadi pertama kali itu biasa gue general check up. General check up? Iya, kok jadi general check up, jadi sebelum beli atau misalnya si bro ngajak owner yang sebelumnya itu datang ke tempat kita cek, biasanya kita cek dari kaki-kaki, dari sasis, segala semua tuh kita cek ada bekas crash apa enggak, ada bekas apa tuh kita cek, segala semua tulang-tulangnya, terus habis itu engine-nya biasa kita tes kompresi ya, kita tes kompresi segala semua, kita cek olinya semua masih bagus apa enggak, jadi dari situ tuh ketahuan tuh. Olinya kan kalau misalnya kayak ada berlumpur-lumpur gitu itu pasti ada masalah. Terus kalau misalnya dari tes kompresi biasa kan berarti Honda itu kan 4 silinder. Jadi kalau misalnya kompresinya di antara silinder 1 sampai silinder 4 itu rata dan kompresi sesuai dengan yang tertera di brosur lah ya. Yang itu berarti mobilnya masih sehat sih. Oh gitu. Ya, terus habis itu kita cek kaki-kaki kan banyak ya. Itu dari busing-busing, shock breaker, bearing, tie rod lah, itu kita cekin semua sih. Jadi tahu lah, jadi kan sebelum ngebeli mobil, tahu nih untuk nge-restore balik ke original sebelum maksudnya jadi baru gitu, berapa harganya. Karena kan kagak mungkin kita beli mobil, misalkan let's say
long tie rodnya rusak, tapi kita mau tiba-tiba mau turun ke Sentul gitu kan, itu kan kagak mungkin. Iya, gitu high risk kan. banget ya. Iya, itu udah kagak mungkin. Jadi kita mesti ada budget. Kalau beli mobil tuh harus ada budget lebih untuk ngebalikin ke seperti semula dulu sih. Itu yang paling penting sih menurut gua ya. Iya, gitu. iya. Dan itu tergantung seberapa perfeksionis ownernya sih sebenarnya sih. Iya, iya. Mau betul. sampai segimana gitu. Kalau gue lihat dari ceritanya kayak harus ya. Harus Kayaknya harus ya, sih, gila. harus. Kita kadang-kadang beli mobil second cuma nanya sama orang penjual belinya, Om bagus lah mobilnya, oh ini nggak ada PR. Terus kita pakai hari-harian, tiba-tiba jebol, nah tanggung jawab siapa gitu. Iya, benar. Nah kalau dari Coffeetor sendiri, sebetulnya lebih rekomendasi, kan kita kalau beli mobil second nih, biasanya kalau orang ngomongnya udah cek aja di tempat Honda. Nanti mereka bawa ke Honda, lihat track recordnya, begitu oke, berarti dia langsung asumsinya mobil itu perfect gitu. Iya. Tapi kalau tadi dengar cerita dari Coffeetor, kayak nggak sesimpel itu dan kayaknya tuh banyak banget ya apa Iya, yang harus banyak ceknya banget gitu. sih. Ya karena kan ya namanya kita ngelihat track record itu udah pasti. Ya jadi kan kita bisa tahu tuh track record sebelumnya itu ownernya pakai seperti apa. Dan apalagi kan kalau mobil Civic Type R tuh biasa di lingkungan dari ke si A, ke si B, ke si C itu pasti semua pada tahu gimana track record mobilnya ini gitu kan. Ya, jadi kan biasa dari teman ke teman lah, pasti orang tuh kok juga udah tahu, lu tahu nggak nih mobil ini masih bagus apa enggak nih? Oh orangnya apik nih gini gitu kan. Biasanya kita beli gitu. Nah, terus habis itu yang paling penting ya itu sih ya. Jadi kita harus bener-bener balikin ke seperti semula dulu lah. Oke. Nanti baru lanjut ke modifikasi. Oke. Gitu. Ini menarik luar biasa ya, betul-betul suatu wawasan baru buat gua kok. Jadi gue jadi banyak pertanyaan nih, jadi Victor sorry nih, jadi banyak nanya akhirnya. Gimana? Misalnya kita beli mobil baru, tadi kan ada Coffeetor mengenai penjelasan mengenai general check up dan lain-lain. Berarti prosesnya dari kita beli mobil baru, apakah kita ngomong sama penjualnya, kita pinjam dulu bawa ke ASKO atau lebih baik? Banyak sih yang begitu kok, jadi bareng-bareng. Oh gitu. Jadi antara pembeli sama penjual bareng-bareng, misalnya ke bengkel kita gitu ya. Jadi kita general check up semua. Jadi sama-sama ngeliat gitu. Banyak sih yang begitu sih. Banyak. Nah, kita kan juga kan bisa scan komputer tuh. Nah, itu dari komputer tuh kita ketahuan dia pernah ada fault apa, ada pernah historinya tuh apa. Jadi kita bisa connect ke ECU kan. Jadi kita bisa lihat tuh. Iya. Semua ada masalah nggak di SRS-nya sebelumnya atau ada airbag-nya. Kadang-kadang kan kalau ya sekarang mungkin udah jarang ya. Kalau dulu mungkin ada yang menakal atau apa kan, penjual ini lampu cek engine-nya dicopot gitu kan di speedometer. Nah itu nanti kalau kita colok ke ECU tuh ketahuan tuh pasti tuh. Walaupun speedometer ada kan suka diturunin tuh, odonya kan dikecilin. Iya. Ketahuan semuanya, pernah dikecilin. Itu biasa tuh kalau misalnya kayak Mercy ketahuan tuh. Ketahuan kita colok ECU juga langsung ketahuan tuh. Wah ini sih penting banget ya. Iya penting banget sih. Penting banget sih ini, dan gue baru tahu. Jadi jujur gini Coffeetor, banyak customer gue tuh banyak beli mobil second buat di wet gloss juga, buat kerjaan di kita. Dan banyak juga yang nanya, gue mau cek kemana nih? Karena kalau gue pribadi ya gue bisa ngecek mobil, tapi ngecek mobil itu cuma berdasarkan dari kualitas catnya. Ini bekas di cat, bekas tabrakan, segala macam gue bisa lihat. Tapi nah, kan itu kan cuma kagak bisa lihat tuh. Kenapa? Kalau itu gue kagak bisa lihat tuh. Gue juga bingung. Tapi itu kan sebetulnya bisa kita kerjain. Kalau masalah kayak mesin, masalah kayak kaki itu kan lebih major lah dibandingin kita ngomong cat. Kalau cat kita ngomong ya kayak mobil Accord Euro-nya Coffeetor kan andai kata catnya kurang baik tinggal dicat. Tapi kalau udah bodinya bermasalah, mesinnya bermasalah, itu kan bakal habis biayanya jauh lebih besar gitu. Iya. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, tergantung bengkelnya. Bener juga. Kalau range harga boleh kasih tahu nggak kok? Dari kalau untuk general check up nih buat teman-teman semua kalau ada yang nonton, jadi terutama nih yang baru mau beli mobil second, jadi bisa sediain budget untuk general check up di ASKO Motorsport gitu. Ya biasa kita kalau general check up segala, biasa kalau kita sekalian kita tune upin segala semua sama ngecek sama nge-scan tuh kira-kira sekitar 1 jutaan lah ya. Oh oke banget dong harganya. Sangat reasonable loh itu. 1 juta sampai 1,5 juta untuk mobil Jepang. Gitu. Tapi kalau misalnya itu di luar ganti oli segala ya. Iya. Gitu. Wow. Gituan. Wow, ini suatu knowledge yang baru luar biasa. Gue yakin juga buat teman-teman yang nonton ini bisa jadi solusi. Kita kan sekarang punya mobil jangan asal dipakai, lebih baik di general check up dulu ke ASKO Motorsport. Bisa ketemu nanti sama
Kofitor atau dengan yang lain juga di sana. Gue yakin ada banyak orang di sana yang bisa membantu. Iya. Nah, tadi kita udah ngomong nih kok mengenai general check up ya, yang luar biasa. Ini betul-betul gue yakin banyak membantu lah video ini buat orang-orang yang beli mobil second terutama. Kalau untuk modifikasi sendiri, nah kayak tadi kan kita ngomong masalah Civic Type R tuh, udah beli, masih original semua walaupun bekas. Kira-kira apa sih yang bisa kita obrak-abrik kalau di Asko? Nah, sebenarnya sih semua sih bisa dioprak-aprik sih. Jadi gue juga provide dari, misalnya dari eksterior tuh gue provide body kit, terus habis itu pelek, ya perintilan lah. Misalnya kayak Civic Type R itu biasa ada jual kayak Mugen ventilated visor, talang air, itu semua provide. Dari lampu kita provide juga semua. Terus dari kaki-kaki biasa gue sediain coilover. Terus sama perangkat pendukung kayak undercarriage lah ya, undercarriage kok, jadi kayak anti roll bar, frost root bar, jadi untuk nikung lebih stabil. Semua sih gue provide, jadi sampai ke interior biasa orang kalau ada yang pengen ganti joknya juga gue provide. Jadi gue biasa pakai Recaro atau Bright. Habis itu juga gue provide kayak ke audio, gue enggak sih kalau jujur audio. Jadi audio gue kagak main. Kayak engine gue bisa juga, jadi ada juga yang kita pengen dibikin dari nol, jadi kita yang custom, kok juga bisa pasang chip misalnya seperti itu ya. Jadi refresh atau mau pakai standalone ECU-nya semua. Jadi semua pertama biasa kita ngobrol dulu tentang budget sih kok. Jadi budgetnya berapa sih yang mau dikeluarin untuk mobil ini gitu. Jadi nanti kita sesuaiin, dan ini arahnya mau lebih kemana gitu. Jadi misalkan enggak nih, gue engine-nya mungkin gue nggak mau terlalu gimana-gimana, gue hanya kepengen at least gue ini mobil gue pengen simpen sampai gue hari tua. Berarti kan kita utamain maksudnya engine tetap standar, tapi kita masih tanpa dibelah ya. Jadi tanpa dibelah, jadi kita tanpa ganti piston, jadi internal semua full standar. Jadi mungkin kita pakai refresh doang, kita pakai intake filter, knalpot, full exhaust, terus mungkin gue tambahin fuel rail segala gitu-gitu aja sih untuk ini bagian engine. Kaki-kaki biasa paling kalau pelek sama coilover itu zaman sekarang kayaknya itu udah suatu keharusan ya kalau dalam kalau modifikasi tuh nomor satunya lah ya. Iya, kalau kagak ceper sama kalau kagak ganti pelek tuh kayaknya ada yang aneh gitu kan. Jadi itu udah mungkin nggak perlu diomongin lah ya. Jadi itu mungkin itu satu keharusan sih, sama paling ganti knalpot. Berarti velg pun dari Asko pun menjual ya? Iya, jadi pelek kita jual. Jadi kita banyakan sih pelek juga Jepang sih. Jadi gua ada race, NK, Wet Spot gitu-gitu sih. Advan. Iya. Kemarin juga sempat kita ngobrol masalah HID ya, yang salah satu merek yang lampu ya. Iya. Lampu jadi, bukan HID ya. Emang kita sih, jadi kita megang ada beberapa brand ya. Jadi kayak dari IPF juga gue megang. Jadi itu khusus lampu-lampu kita jadi pengganti change bulbnya untuk jadi standarnya misalnya halogen, ini yang ini LED. Jadi keunggulan dari IPF, jadi waktu itu sebelum Januari tahun kemarin tuh sebelum pandemi, gue emang sempet factory tour ke IPF. Jadi emang dia itu tuh semua made in Japan. Jadi itu dia dibikin dari nol sampai terakhir tuh made in Japan. Makanya kita jadi salah satu dealernya dia. Dealer resminya dari sana. Dealer resminya dia. Ada banyak juga sih yang lain-lain juga, kayak gua Hell Brake Line juga kita megang. Brake Line juga. Kemarin ada ngomong disc brake ya? Disc brake ya, sama Devi juga kita megang. Devi juga megang. Waduh. Iya. Wah, berarti teman-teman nih luar biasa sekali. Gue beruntung banget hari ini ketemu Kofitor. Jadi buat teman-teman yang mau cari one stop service lah ya sebutnya, kalau tadi kita ngomong ya, dari awal kita beli mobil, kita mau general check up semuanya, lalu misalnya teman-teman masih ada budget lebih, gatel nih, aduh punya duit lebih pengen dimodifikasi, bisa ganti velg, bisa ganti knalpot, bisa ganti untuk mesinnya dikencengin lagi. Teman-teman yang seneng ngebut-ngebut di jalanan juga, wah ini sangat cocok sekali ya. Gua rasa dengan track record Asko yang sudah 34 tahun 86 ya? Tuh berarti berapa ya seumur gua 34 sih? 34 ya? 34 tahun. Ya ini udah pastilah suatu bengkel yang sudah bisa dipercaya dan sudah punya track record yang sangat baik. Seperti itu. Nah, kita nih pengen ngomong sebetulnya ke Kofitor juga. Tadi kita udah bahas mengenai Asko Motorsport ya. Gue yakin ini seru banget sih, bisa jadi insight juga buat teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita pengen ngomong masalah tentang yang gue penasaran nih ya, tentang masalah yang Accord Euro ini. Oke. Nah,
Apakah ini akan dibuat sama seperti yang tadi kita bicarakan? Iya, Mungkin jadi karena ini jujur gue nyari ini mobil. Jadi gini sih, gue dulu tuh punya mobil Accord 2001 tuh gue bikin menjadi kayak begini nih. Jadi gue bikin dari bodinya segala tuh gue mirip-miripin. Iya. Karena zaman dulu mungkin kan gue harus minta duit sama orang tua kan. Iya, iya. Dan gue kagak mungkin juga kagak mungkin dibeliin juga gitu. Dan gue juga udah sempet ngerengek-ngerengek tuh kagak dikasih. Oke, terus nyarinya kan juga kan waktu itu susah banget ya. Jadi akhirnya nih gue dapet nih, akhirnya sekarang nih, dan gue dapetnya juga susah. Jadi gue nyari tuh mobil mungkin Accord Euro R mungkin ada beberapa sih di Indonesia, tapi yang masih standar setahu gue cuman ini doang. Iya, ini sih Jadi gila yang sih. bener-bener yang masih standar fully stock cuman ini doang. Jadi gue pengen tuh semua gue bangun dari nol, dari karyanya gue gitu. Iya, iya. Dan gue emang ini mobil emang gue pengen gue simpen. Iya, iya. Gitu sih. Dan ini sudah di general check up pasti ya, kok ya? Iya, udah di general check up, jadi kompresi segala semua bagus sih. Sudah bagus semua. Ya. Wow. Bakal dijual nggak kok ngomong-ngomong? Enggak sih, untuk saat ini sih enggak sih. Gua yakin pasti dari nonton udah penasaran nih, udah ngincer-ngincer. Wah, di Asko ada Accord Euro, bolehlah gue tawar bosnya nih. Wah, kira-kira dijual berapa? Teman-teman, ini nggak dijual ya, gue kasih tahu semuanya. Nah, berarti prinsipnya mobil ini tuh kurang lebih sama selera gue, karena gue seneng mobil yang original kok. Iya. Gue nggak seneng mobil yang terlalu dioprak-aprik segala macam. Gue lebih seneng back to basicnya lagi. Betul. Nah, jadi kita akan coba untuk nanti ngecat mobilnya Ko Victor. Mungkin kita akan buat ini part 1 dulu. Kita akan memperlihatkan teman-teman semua seperti apa prosesnya. Kita cek yuk. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Itu sedikit bocoran dari proses pengerjaannya mobil Ko Victor di Accord Euro. Nah, nanti teman-teman stay tune terus karena kita akan ada video lagi yang pasti seru banget karena kita akan memperlihatkan hasilnya seperti apa dan juga Ko Victor akan menyaksikan sendiri, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Juga mudah-mudahan ya pastinya puas sih kok yang penting gitu. Ya, Nanti gue yakin sih puas sih, puas sih. Amin. Nah, nanti proses semua seperti yang sudah kita biasa lakuin, kita akan terus follow up terus ke Ko Victor. Nanti kedepannya pun ada apa-apa bakal kita terus infokan gitu. Ya paling itu aja guys. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel gua, like, komentar, dan juga klik tombol loncengnya. Jangan juga lupa untuk follow Instagramnya dari Ko Victor di Asko Motorsport. Asko Motorsport. Juga ada YouTube channelnya juga sama juga Asko Motorsport. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komentar, dan juga diklik loncengnya karena gue yakin banyak project-project yang bakal seru banget, terutama di mobil Accord Euro ini. Paling itu aja teman-teman, tetap stay tune karena masih ada episode berikutnya. See you guys on the next video. Thank you, Ko Victor. Thank you juga. Bye-bye.